Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, Bapak Ibu, Kaur Perencanaan, atau Bapak Ibu Sekdes ya. Terkait dengan aplikasi e-Musreng Bangdes, kita login di alamat e-Musreng Bangdes web ID. Oke. Kita contohkan dengan akun demo. Jadi ketika login user password, kita nanti diarahkan ke OTP. OTP akan dikirim di email masing-masing. Oke ya. Nah, masalahnya kadang-kadang teman-teman mungkin Google Drive-nya itu penuh, email tidak bisa terkirim. Tolong dikurangi, oke ya. Jika tidak ada di inbox mail, teman-teman bisa lihat, kan inbox nggak ada ya, bisa cek di spam, masuk di sini, misal seperti ini. Nah, e-Musreng Bangdes, dari kiriman dari e-Musreng Bangdes. Nah, biar nggak masuk di spam, bisa klik not spam, nanti akan masuk di inbox. Oke ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Mungkin agak beda dulu sebentar. Ini. Nah, awalnya seperti ini ya. Jadi menunya di samping. Nah, mungkin pada saat pertama kali teman-teman ada menu untuk ubah tema. Kalau mau yang temanya gelap, monggo, yang terang, monggo. Di samping atau di atas. Oke, saya mau pakai yang atas karena nanti biar lebar. Kenapa? Karena nanti mungkin tabelnya itu kan isinya banyak. Nah, untuk tombol update itu posisinya mungkin tidak kelihatan, jadi nanti tidak akan tersimpan dengan baik ya. Oke, kita masuk di ini. Nah, kita ada menu pengguna, ada info desa, jadi teman-teman bisa edit jika diperlukan. Oke, terus kemudian ada data dusun. Nah, data dusun ini tidak bisa dihapus jika sudah ada data RPJM yang sudah dipilah lokasinya ke dusun di antara nama-nama dusun ini. Contoh kita delete ya, apakah bisa? Nah, ternyata tidak bisa. Kalau nambah ya bisa. Nah, yang ini bisa dihapus karena belum ada di pemilahan data di RPJMDes. Oh, bisa kan? Itu. Oke, kita masuk di menu apa ya? Ini. Kita masuk dulu di periodenya. Kan semua desa sudah punya periode RPJMDes-nya. Kita bisa masuk di tahun RKP-nya. Nah, memang jalannya masuk lewat sini ya, RKP ini ya. Kenapa? Karena aplikasi ini lebih banyak digunakan pada saat proses tahapan RKP-Des tiap tahun ya kan. Nah, sedangkan RPJMDes memang hanya di awal periode dari kepala desa. Jadi mungkin menunya lebih apa ya, dominan nanti di RKP-nya. Akan tetapi pada tahun ini kita akan melakukan penyusunan perubahan RPJMDes untuk tambahan 2 tahun. Nah, oleh karena itu ada menu data RPJMDes. Nah, cara masuknya tadi sama ya, lewat sini ya. Nah, ini. Itu ya. Kalau samping, nah, sama aja. Klik. Nah, kalau di atas memang tidak ngeklik, cuma pokoknya diarahkan di sini. Nah, ini akan masuk seperti ini. Oke. Kita masuk di data RPJMDes. Nah, di tahap pertama kita lewati karena di aturan yang baru kita melewatkan untuk musyawarah perencanaan langsung pembentukan tim penyusun oleh kepala desa. Otomatis dibuatkan ya. Silakan diisi, cetak lampiran.
Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kalau ada keterangan seperti ini, di oke aja, kemudian klik yes, nanti akan muncul seperti ini. Nah, silahkan sesuaikan, dibaca apa yang kurang pas, disoheskan ke kepala desa, sudah benar apa belum. Kalau sudah, teman-teman bisa cetak. Selain itu juga yang ada di sini kita ekspor ke PDF ya. Nanti persiapan untuk kita upload ke aplikasi. Nah, ini PDF-nya jadi. Nah, dari PDF ini atau dari Word tadi kita bisa cetak, kemudian ditandatangani oleh para pihak. Kalau SK ya berarti kepala desa, kalau berita acara ya sesuai dengan data yang ada di berita acara. Seperti itu. Nah, kenapa kalau kita ekspor ke PDF? Karena begini. Untuk aplikasi ini kita kembali di sini di menu upload data di sini. Loh, kok nggak ada? Nggak apa-apa, kita refresh dulu. Kita cek lagi. Wadah, nah ini ya. Untuk berita acara ada keterangan, silakan dibaca. Untuk dokumen lainnya juga ada keterangannya. Kemudian unggah dokumen yang sudah disahkan oleh para pihak. Nah, pihak yang mengeluarkan atau ya kalau BA ya beberapa orang yang tertera dalam BA. Kemudian ini ya yang sudah bertanda tangan stempel. Manfaatkan aplikasi MailMerge PDF. Kok MailMerge? Maksudnya aplikasi yang bisa menggabungkan PDF untuk menghemat ukuran. Karena memang saya batasi ya di sini. Nah, caranya bagaimana? Misal kita buka kembali ke halaman sini, halaman pertama tadi. Nah, ini kita kan sudah buat SK tim RPJMDes yang berformat PDF. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ke pihak ketiga. Semisal kalau saya itu pakai Nitro. Ini Nitro. Ntar saya cek nanti lupa rekam tadi. Oke, masih rekam. Oke, nah ini kan kalau dibuka Nitro seperti ini. Nah, di aplikasi Nitro ini ada menu untuk mengganti, mengganti isian ini. Semisal ini saya hapus, karena ini kan yang bertanda tangan ini ya, semisal ini aja. Semisal ini file mentah yang belum tanda tangan. Terus kemudian kita dari hasil cetak dokumen tadi kan ditandatangani. Nah, tanda tangan itu kemudian kita scan berformat PDF. Nah, agar lebih kecil biar ini terbaca. Kalau file ini ya, kalau ini mungkin sedikit ya. Nah, tapi nanti kalau metrik itu kan banyak sekali. Nah, cukup yang tanda tangan saja nanti istilahnya dimasukkan ke filenya tersebut. Nah, semisal ini kita bisa delete, current page kita delete ya. Misal seperti ini. Ini juga saya delete, contoh aja untuk delete. Nah, kan tinggal berapa halaman ini? 1, 2, ibaratnya 3. Ini ada keterangan 3. Nah, dari sini kita kan bisa menginsert from file yang sudah ditandatangani tadi. Nah, semisal ini yang sudah tanda tangan, semisal ya, walaupun ini belum. Kita open, oke, kita next. Nah, kita bisa mengambil yang ada tanda tangannya saja, semisal nomor 3 gitu ya. Nah, kemudian location after kita taruh di last, berarti terakhir. Kita insert. Nah, waduh, lupa saya kok nomor 3 yang saya insert. Tadi saya simpan ya. Oke, ini aja. Saya ulang lagi ini.
Saya save, saya export SKTIM kedua yang masih banyak. Oke, ini yang masih utuh ya. Oke, nah kita tambahkan yang ini, kita next. Nah ini page from yang ada tanda tangan nomor berapa, semisal 4 dan 5. Lokasi after, pilih last, insert. Oke, nah seperti ini. Jadi ini yang asli, yang mestinya belum ada tanda tangan. Nah, kita kemudian bisa memasukkan dokumen hasil scan yang sudah ditandatangani, dimasukkan ke sini. Kenapa seperti ini? Nanti akan enaknya gini loh. Enaknya itu ukurannya itu kecil, jadi tidak terlalu memakan. Ini semisal ini hanya coba berapa ini, 259 kilobit. Nah kan kecil sekali, bisa mungkin menghemat ya, menghemat banyak sekali. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke aplikasi mana tadi, ini kita klik home. Nah contohnya ini adalah simpan. Oke, loh kok belum ada? Gak apa-apa, kita cek aja, kita reload data rpjm dash. Nah ini file, nah gitu ya. Ini karena saya buat contoh kan yang belum ada tanda tangan, tapi nanti yang diupload yang ada tanda tangannya ya. Tuh. Oke, seperti itu cara upload. Terus kemudian kita akan masuk di tahap berikutnya, penyelarasan arah kebijakan. Nah, pastinya teman-teman itu ketika mau melaksanakan musyawarah, kita ya perlu istilahnya apa sih yang diperlukan, apa sih yang akan kita bahas. Nah, kita bisa buat di sini ya. Kita bisa buat tambah data, jumlah undangan, dan lain sebagainya. Ini silahkan lengkapi. Atau kalau mungkin sudah melaksanakan, terus kemudian kita tinggal mencetak dokumen yang sesuai dengan tahapan. Silakan pakai aplikasi. Saya modifikasi ya, ini jumlah undangan. Kita klik simpan. Oke. Nah, kita klik cetak. Nah, kita cek kembali dokumen hasil outputnya ya. Nah, ini mungkin bisa diganti, penjelasan arah kebijakan. Fotonya silakan ganti, sesuaikan. Nah ini daftar hadir, saya tambahkan ya daftar hadir, mungkin kalau perlu. Kalau kenapa saya masukkan di sini, teman-teman bisa menggunakannya cetak yang ini saja untuk daftar hadir, atau nanti ya sebagai acuan kita apa saja yang kita perlukan ketika upload itu ya. Ini bisa di replace dengan dokumen yang sudah jadi, yang ditandatangani terus di scan. Kita pakai aplikasi tadi yang Nitro tadi, bisa kita replace ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini itu ada lampiran. Nah lampiran ini ya menyesuaikan dengan isian yang di set. Semisal yang masuk di set itu apa, ini salah ya, ini jangan acuan masa penghasilan tunjangan masuk desa. Ini saya kemarin cuma contoh saja ya, mungkin ya kegiatan di pelaksanaan pembangunannya itu. Terus di sini ada sinkronisasi usulan. Memang penyelarasan itu kan sinkronisasi. Nah mungkin dari teman-teman di tahapan
penyelarasan, kemudian ketika masuk di daftar kegiatannya. Nah, ini sebenarnya defaultnya itu pemerintahan desa. Kalau posisinya teman-teman ada yang tidak sama, nah, yang rutin-rutin ya penghasilan tetap kepala desa, nah, ini silakan ganti, sesuaikan. Nah, ini juga jika strata nasional ini silahkan sesuaikan juga. Kalau enggak ya kosong seperti ini, nggak apa-apa dulu. Karena ya mungkin terkait dengan mandatori juga kita juga belum tahu ya. So ini kita kembalikan ya. Masa tetap tunjangan kok masuk desa? Ya masuk desa sih, cuma bukan gitu maksudnya, paham ya? Ini hanya contoh saja ketika maksud dari kolom ini fungsinya apa gitu. Mungkin di tempat lain aja yang kita semisal ini pengerasan jalan usaha tani karena dapat PKK atau gimana itu kan kita masukkan ke di sini masuk desa. Oke ya, seperti itu. Oke, untuk cetak lampirannya kenapa ini saya disable? Karena ya itu tadi sudah masuk di berita acaranya. Jadi sudah menyatu. Jadi ketika nanti upload yang di sini itu berita acaranya sekalian yang lampiran itu tadi. Lampirannya sudah masuk sekalian. Oke ya, paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya cara upload sama ya dari tadi dan tidak mengulang. Kemudian pengkajian keadaan desa, musyawarah dusun. Nah, jadi sama kita buat di sini, kemudian kita simpan. Ya. Cuma satu ini, harusnya 3 ini. Ntar saya edit nanti. Oke, kemudian apa ya? Hampir sama semuanya, hampir sama. Mungkin di usulan kegiatan dusun. Nah, ini ada pemilahan seperti ini ya. Jadi semisal ini status. Nah, fungsinya apa? Yang kolom ini. Fungsinya adalah untuk menandai bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan, baru. Nah, itu bisa diklik di sini. Semisal ini ya. Ini kan ini proyeksi kita kan terus dilaksanakan baik dari tahun pertama sampai ke tahun tambahan yaitu 78. Nah, ini set aja di perubahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau memang itu kegiatan rutin, kita klik ke perubahan. Tapi nampaknya kalau ini ya, ini kan bukan level dusun ya, tapi desa ya. Kita contohkan yang dusun ya, semisal ini pemeliharaan jalan lingkungan gang. Nah, ini kan umum ya, ini masih umum. Nah, harapan sebenarnya nanti kita ketika nambahkan kegiatan seperti ini ya minimal itu dipilah sesuai dusunnya. Kenapa saya pilih perubahan? Karena ini sampai hari ini belum terlaksana. Nah, nanti tetap kita ranking di 7, tahun ke-7 dan 8. Ini saya set ke perubahan. Nah, silakan isi semisal. Oke, itu ya. Jika perlu sesuaikanlah, intinya seperti itu. Pembelian jembatan desa, anggap saja ini baru, ini pilih baru. Nah, ketika menambahkan ini otomatis nanti sebenarnya posisinya di baru. Contoh apa ya? Sanitasi pemukiman contohnya. Oke, saya klik ambil ya. Saya klik refresh. Kita cari sanitasi. Nah, posisinya kan di baru. Kalau nambah dari sini posisi defaultnya baru. Oke. Kemudian isian seperti ini sudah, cetak usulan dusun. Nah, di sini
teman-teman bisa memfilter. Misal hanya dusun apa gitu ya, nah, dusun A, dusun ini kita cetak. Nah, ini fungsinya untuk teman-teman sebagai bahan di bahan ketika mau melaksanakan musdus. Nanti banyak ya, nanti ada perubahan baru atau apa gitu ya, nanti muncul di sini. Termasuk di sini kayaknya tadi saya tambahkan untuk yang sudah, semisal ini anggap aja ini saya ganti, anggap aja sudah dilaksanakan gitu ya. Kita cetak coba. Kita cetak enable. Nah, ini ada keterangan sudah dilaksanakan. Jadi sebelum bahan sebagai bahan musdus, nah, kita bisa mengecek kegiatan ini sudah atau belum. Nah, memang teman-teman ya tetap menginput manual ya di sini. Dasarnya dari mana? Ya dari RKP yang sudah itu. Kan kita mungkin hafal lah mana yang sudah dan yang belum. Itu ya. Terus apa lagi ya? Oke, kita kembali di musyawarah dusun. Contohnya ini ya. Nah, ketika kita cetak, nanti lampirannya itu adalah hasil dari pemilahan tadi. Nah, di sini ini di notulen hasil. Nah, ini notulen musyawarah. Yes, dikit-dikit ini ya, istilahnya dari sistem itu dibuatkan ya formatnya sedikit. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan. Nah, pembukaan sambutan materi ini ya kalau diinputkan di sini tadi di ini, nah, ketika pembuatan musyawarah, kalau ini diisi di sini ya nanti akan masuk di sini tadi. Terus bahkan usulannya pun bisa masuk di notulennya, kan lumayan, nggak capek-capek nulis. Di lampiran pun nanti juga ada. Nah, ini ya, daftar gagasan dusun kelompok. Nah, ini. Lupa aku, ini belum saya ya. Satu itu sesuai dengan ini ya. Sesuai di sini tadi. Nah, ini kayaknya ini 1 2 3. 1 2 3. 1 berarti baru. Jaya Demo, cek dulu Jaya Demo. Desa Jaya Demo. Nah, ini harusnya nanti sesuai itu. Cuma lupa saya belum menginginkan. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi. Rancangan RPJMDes musyawarah. Nah, musyawarah ini kayaknya tim ini kan masih rancangan. Ini rancangan. Kita cerita aja dulu. Seperti apa formatnya. Ini beritanya penyusunan rancangan. Daftar hadirnya sesuaikan ya. Daftar undangan ya di copy paste lah. Daftar usaha kerjasama antar desa. Pihak ketiga lain kenapa kosong? Ada yang isi. Ya ini format ini ya sesuai dengan pemilahan nanti di sini. Kan setiap tahapan itu kan ada item musyawarah, ada item untuk input datanya. Itu ya. Nah, musyawarah. Nah, ini adalah item untuk menu untuk masuk ke item usulan seperti itu. Nah, pemilahannya di sini. Kerjasama pihak ketiga. Nah, tadi ya. Nah, kalau semisal ada yang antar desa, anggap aja ini antar desa. Nanti ketika cetak di kita kembali ya, dicetak di musyawarahnya, nanti lampirannya ini juga akan masuk di sini. Kalau antar desa nanti juga akan masuk di sini, otomatis. Pihak ketiga juga otomatis masuk seperti ini. Sinkronisasi. Oke, seperti itu ya.
Oke, hampir sama saja sebenarnya. Kita cuma apa ya, menyesuaikan ini tabel ini. Jadi kalau bagian operator ya kita kerjakan dulu yang ini, usulan kegiatannya kita masukkan. Nanti kita bisa cetak musyawarah yang lampirannya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan mengisi usulan kegiatannya disesuaikan, gitu ya. Hampir sama musreng bank desa. Nah, ini ada berita acara musreng bank desa, ada musyawarah diskusi. Nah, untuk diskusi otomatis nanti ini ya, ada ini. Nah, jadi silahkan set ininya. Bidang 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nanti akan berpengaruh K. Jadi berarti minimal teman-teman itu dalam satu periode RPJMDes ini, ya, ini mungkin di sini ada 5 BA, itu ya. Kalau yang lain kan menyesuaikan. Terus bahan diskusi, bahan diskusi ya otomatis sebelum melaksanakan diskusi teman-teman kan butuh itu file apa saja yang akan didiskusikan. Nah, itu kita bisa cetak form diskusi lewat sini. Oke, kita lihat. Nah, diskusi individu, form individu. Jadi setiap individu kan dapat ini nanti. Nah, ya sesuai ini kalau bidang pelaksana pembangunan ini mungkin di copy sebanyak berapa, 10 atau 5 sesuai jumlah kelompok diskusi. Nah, ini kan kemudian disepakati dalam satu diskusi itu semisal untuk pembangunan jalan pemukiman itu mendesak apa enggak. Kalau mendesak, sangat mendesak ya centang di sini, kemudian kasih skor. Skornya berapa? Di antara 7, 8, 9. Itu untuk yang sangat mendesak. Kalau yang hanya mendesak berarti posisinya di sini. Ya. Terus kemudian skornya antara 4, 5, dan 6. Itu ya. Ini ada form individu. Kemudian jangan lupa juga kita cetak form hasil diskusi. Nah, ini rekapnya, buat plenonya ya. Nah, kita plenokan. Peserta 1, dia membubuhkan skor 7 atau 8. Yang kedua 7. Yang ketiga 9. Contohnya. Jangan di sini ya, ini tunjangan kepala desa. Jadi tidak usah diskor ya ini. Tidak usah diskor. Yang ini, yang apa? Yang prioritas semisal jembatan, pemukiman, jalan. Ini berarti kan 789 kan sangat mendesak. Tulis saja SM di sini ya. Sangat mendesak. Silakan sesuaikan atau menengahkan. Ya. Terus skor jumlah berapa? Prioritas tahun sangat mendesak ya pastinya di periode yang tahun ke-7. Ya. Kalau nggak ke tengah, silakan sesuaikan. Ya, seperti ini. Ya. Ini. Monggo lah, ini kan nanti kan dicetak gitu ya. Cetak. Ini kan saya cuma nulis saja. Nanti kan kosongan seperti ini. Oke, lampirannya. Kemudian disimpan. Ini kita kembali lagi. Metrik RPJMDes. Nah, ini adalah metriknya ya. Jadi hasil rekapan itu nanti kita bisa membubuhkan ke sini. Ini ya nanti. Oke. Apakah ini sudah tersimpan? Kalau sudah ada keterangan seperti ini biasanya sudah disimpan.
Itu ya. Nah, memang layar teman-teman harapannya seperti ini ya. Semuanya tertampil sampai tombolnya ini juga tertampil. Jangan sampai seperti ini. Kita kecilkan dulu ya. Aduh, yang mana nih? Kita kecilkan dulu. Nah, mungkin teman-teman kan seperti ini, nggak kelihatan ya. Di mana ini tombolnya kan nggak kelihatan. Kita refresh. Contoh yang mana tadi? Data RPJM dash metric. Nah, kan seperti ini. Nah, jangan seperti ini ya, jangan sampai seperti ini. Nanti tidak akan tersimpan. Tidak selalu tersimpan. Semisal kita coba aja seperti ini. Nah, ini. Kadang ini tidak tersimpan. Kita cek aja apakah tersimpan. Nah, tidak kan? Teman-teman silakan fullkan. Kita refresh ya. Kita refresh. Nah, sampai muncul seperti ini semua. Jadi nanti ketika kita mau mengupdate, dia akan tersimpan seperti ini. Cek saja. Tombol refreshnya nggak ada, dapat memanfaatkan yang ini ya. Nah ini berubah. Oke. Nah, di sini tombol ini ada unduh metrik. Mungkin kalau usulannya itu di bawah 200, 300 itu mungkin masih bisa ya unduh metrik lengkap. Cuma kalau yang usulan kegiatannya itu banyak sampai 500 gitu ya, itu mungkin akan tidak semuanya ya berhenti di pengalaman, berhenti di bidang 2. Oleh karena itu teman-teman bisa memilih kelompok bidang seperti ini. Nah, unduh metrik per bidangnya aja. Nah, nanti hasilnya itu teman-teman bisa copy pastekan ke bawahnya dari dokumen bidang sebelumnya. Itu ya. Jadi bisa ini bisa dikopikan ke file Word dari yang sebelumnya. Semisal ini pembangunan, nah, kemudian teman-teman bisa cetak lagi yang pemasyarakatan, diunduh lagi, terus dijadikan satu gitu di Word-nya. Nah, kan semisal seperti ini kan, semisal ini hanya semisal, mananya tadi. Bisa start dulu. Nah ini kita bisa copy paste ke bawahnya. Lupa kebaca ini bisa di copy paste ke bawahnya seperti itu. Oke, seperti itu terkait dengan metrik. Ke bawahnya ini ya ini sama aja, tinggal ngisi aja ya, dash metrik. Ini menunya sama dengan ini, cuma nanti outputnya silahkan diganti. Kalau yang bawah, yang atas tadi masih rancangan, aduh mana sih, misal di sini ya, kita unduh metrik, ini kan rancangan mungkin. Nah, rancangan kalau sudah dibuat untuk lampiran perdes ya, ini rancangannya ya dihapus gitu. Oke ya, di Word fleksibel, teman-teman bisa mengedit sesuai kebutuhan. Nah, yang penting teman-teman yang diupload itu nanti ya yang final ya, yang sudah sesuai tahapan, sesuai dengan sudah disokehkan, sudah ditandatangani. Nah, ini upload di sini. Semisal bahan kalau nggak ada uploadnya ya berarti nggak usah diupload. Nah, disimpan baik-baik ya kan, begitu. Nah, metrik karena ini rancangan juga nggak diupload. Nah, cuma yang di sini yang sudah jadi itu yang diupload itu ya, itu. Oke, sampai di sini terkait dengan RPJM dash, tahapan RPJM dash. Kalau yang di RKP sini hampir sama.
Seperti itu ya, hampir sama. Cuma nanti ada tambahan sedikit di RAP kegiatan. Hampir sama dengan tahun yang lalu. Itu ya. Oke, sekilas tentang RPJMD sudah kita buat. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lewat grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.